Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ala hadiniyah bibarakatil fatihah. Selamat siang semuanya untuk adik-adik mahasiswa manajemen pendidikan Islam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bangunan keprodian, terutama prodi manajemen pendidikan Islam. Sebenarnya bagaimana sih manajemen pendidikan Islam dilihat dari aspek kefilsafatan, ditinjau dari aspek kefilsafatan. Saya akan menjelaskan sepintas saja, nanti tolong nanti ini dipertajam, dianalisis kembali oleh adik-adik semuanya. Semoga liburan di rumah menjadi liburan yang barokah manfaat. Baik, manajemen pendidikan Islam. Sebenarnya manajemen pendidikan Islam ini banyak mengadopsi teori-teori dari Barat. Karena di Islam sendiri secara disiplin keilmuan masih belum ditemukan. Walaupun praktek manajemen sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi. Sudah ada ketika Nabi di Mekah, di Madinah memanage sumber daya personalia, memanage para sahabat-sahabatnya. Kemudian dilanjutkan sejarahnya Khalifatul Rasyidin yang keempat. Islam sudah berkembang, Islam sudah melakukan penaklukan sampai keluar dari Jazirah Arab, bahkan sampai di Eropa, tepatnya di Spanyol. Itu kalau tidak menggunakan manajerial yang baik, ya tentunya tidak akan bisa efektif dan efisien untuk mengontrol wilayah-wilayah taklukan. Seperti misalkan Imam Al-Ghazali yang menjadi rektor di Universitas Nidhamiyah, Madrasah Nidhamiyah, tentunya beliau seorang leader juga seorang manajer, seorang inovator, seorang edukator. Jadi menggunakan cara-cara manajerial dalam memanage organisasi kelembagaannya. Sebenarnya di Islam sudah mengenal itu, tetapi mempraktikkan itu maksud saya, tetapi secara disiplin keilmuan masih belum. Disiplin ilmu manajemen ini dilahirkan karena kepentingan, sebenarnya untuk kepentingan industri sebenarnya, karena teori-teori manajemen yang ada di pendidikan itu diadopsi dari manajemen bisnis sebenarnya, di pabrik, di perusahaan, di organisasi finansial, organisasi profit, diadopsi ke dalam organisasi non profit atau organisasi sosial, terutama di bidang pendidikan. Seperti itu. Karena ini ada manajemen pendidikan Islam, berarti ada kata-kata Islam di belakang. Baik, karena manajemen pendidikan Islam dilihat dengan aspek kefilsafatan, maka saya akan menjelaskan sepintas tentang filsafat. Kalau kalian tahu, filsafat itu secara sistematika, filsafat itu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalau ontologi itu berbicara persoalan hakikat atau realitas, sementara epistemologi berbicara persoalan sumber-sumber pengetahuan, sarana-sarana pengetahuan. Kemudian yang aksiologi berbicara persoalan nilai, guna, estetika, dan etika atau tujuan. Itu singkatnya. Karena adik-adik semuanya sudah mempelajari filsafat umum dan juga mempelajari manajemen, saya tidak akan mengulas kembali manajemennya, mengulas kembali filsafatnya, tapi fokus saya kepada bangunan kefilsafatan dari prodi manajemen pendidikan Islam. Selanjutnya, apa yang disebut dengan manajemen? Manajemen ini berasal dari bahasa Inggris, to manage, mengelola, mengatur, melaksanakan, ya, mengelola, mengatur, melaksanakan, itu sebenarnya arti dari manajemen secara sederhana. Nah, kalau secara istilah, secara terminologi itu banyak pakar yang mengatakan, baik pakar yang dari Barat sendiri maupun yang dari lokal juga ada mendefinisikan tentang manajemen. Manajemen ini secara umum didefinisikan adalah
pendayagunaan sumber daya, pendayagunaan sumber daya, terutama sumber daya insani yang dikelola untuk mencapai tujuan sebuah organisasi secara efektif dan efisien. Secara efektif dan efisien itu manajemen. Jadi bila dikaitkan dengan manajemen pendidikan Islam, maka di sini mengatur, mengelola pendidikan secara Islami tentunya, secara Islami. Apa kawasan-kawasan dari manajemen pendidikan Islam? Ada manajemen kurikulum, ada manajemen perstaliti, ada pendidik, sarana prasarana, ada humas, ada manajemen pendanaan, ada manajemen layanan khusus. Itu manajemen yang ada di lembaga pendidikan Islam. Karena ada kata Islamnya, maka harus dilakukan secara Islami. Islam di sini tidak hanya menyangkut persoalan doktrin saja, tetapi Islam sebagai epistemik, Islam sebagai doktrin, dan juga Islam sebagai epistemik. Berarti ada landasan ada landasan epistemologis, landasan ontologis, dan ada landasan aksiologis dari Islam itu sendiri. Baik, mari kita lihat dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari manajemen pendidikan Islam. Ya, karena manajemen itu berhubungan dengan fungsi. Tadi sudah dijelaskan istilah hakikat manajemen. Sekarang fungsi-fungsi dari manajemen. Adik-adik yang paling familiar di tingkatan mahasiswa itu biasanya pendapatnya atau konsepnya Terry Henry itu, POAT itu. POAT, planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini dari Terry Henry. Kalau yang Robin itu ada planning, ya, perencanaan, ada organizing, ada leading, dan ada controlling. Ada juga dari tokoh-tokoh yang lain itu ditambah forecasting, ada tambah staffing, ada assembling, dan semacamnya. Sebenarnya hakikatnya ya dua itu perencanaan, tiga ya, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Nah, di dalam pendidikan dikenal hanya tiga itu. Perencanaannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, pelaksanaan ini menyangkut pengorganisasian semacamnya, kemudian evaluasi, ada feedback. Seperti itu, tindak lanjut dan semacamnya. Seperti itu dari pendidikan Islam. Lalu di mana ontologinya? Kalau berbicara persoalan perencanaan, maka ontologi dari perencanaan ini seperti apa? Karena ontologi dari pendidikan Islam atau dari Islam, dari filsafat Islam itu tidak mengenal dikotomi antara realitas empirik dan realitas meta empirik, realitas ide dan realitas material. Maka perencanaan dalam pendidikan Islam itu tidak hanya mengenal aspek-aspek merencanakan program saja, aspek material yang bisa dilihat saja, tetapi ada aspek immaterial yang juga dipertimbangkan. Ada aspek apa itu? Ada aspek niat di sini. Niatnya apa? Karena di dalam Islam ini prinsipnya adalah prinsip kesatuan tauhid. Realitasnya adalah realitas integratif, realitas ketuhanan. Maka di sini ada perencanaan yang diniati, melaksanakan program, merancang program hanya untuk kepentingan ibadah. Ada untuk kepentingan ibadah. Ibadah di sini kan ada ada aspek metafisik, ada aspek fisik, ada ibadah yang sifatnya sosial, ada ibadah yang sifatnya horizontal, ada ibadah yang sifatnya vertikal. Jadi seorang yang melakukan perencanaan, jangan hanya merencanakan misalkan anak harus cerdas misalkan. Tidak hanya itu, anak didik di lembaga pendidikan Islam ini tidak hanya sukses duniawinya saja, tapi juga harus sukses akhiratnya. Tidak hanya sukses intelektualitasnya saja, cerdas intelektualitasnya saja, tetapi juga harus cerdas spiritualitasnya saja.
spiritualitasnya juga. Lembaga pendidikan tidak hanya sukses mengumpulkan banyak peserta didik, tetapi juga harus sukses kualitasnya. Antara kuantitas dan kualitas satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Masih banyak perencanaan yang bisa dilihat dari aspek ontologis dari pendidikan Islam. Yang merencanakannya, ya perencanaannya diniati ibadah. Kalau di pesantren-pesantren itu dikenal dengan kata-kata istikharah. Jadi merencanakan, menyusun program, kemudian masih diistikharai. Masih disambungkan dengan alam gaib, masih disambungkan dengan dunia transendental. Sementara di lembaga-lembaga non jasa, lembaga-lembaga profit, lembaga-lembaga finansial, tidak ada semacam ada istikharah seperti itu, tidak ada. Karena aspek yang dipakai hanyalah aspek empiris. Sementara di dalam lembaga pendidikan ini ada aspek meta empiris. Ya, ada hal-hal yang sifatnya gaib seperti istikharah, ada niat li'ila bikalimatillah dan semacamnya. Seperti juga ada pengorganisasian yang mengorganisasikan ini ya bukan hanya orang-orang personalia sumber daya yang hanya mengejar kepentingan duniawi saja, tetapi juga ada kepentingan akhirat yang harus dikejar orang-orang yang mengorganisir ini. Seperti misalkan kurikulumnya juga diorganisir bukan hanya untuk kepentingan dunia, tapi juga untuk kepentingan akhirat. Jadi kedua-duanya harus berlandaskan prinsip-prinsip ketauhidan. Itu contoh sederhana dari bagaimana ontologi menjadi bangunan keilmuan dari manajemen pendidikan Islam. Ya. Selanjutnya bagaimana epistemologinya? Epistemologinya berdasarkan sumber-sumber wahyu, Al-Quran, hadis, pendapat ulama, dan warisan sejarah. Di sini manajemen pendidikan Islam juga dilandasi dengan epistemologi Islam tentunya. Al-Quran, hadis, kemudian pendapat-pendapat ulama yang sangat relevan, yang sangat berkorelasi dengan manajemen yang dikembangkan oleh Barat, teori-teori yang dikembangkan oleh Barat. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran sendiri itu juga banyak. Karena alam semesta ini butuh pengaturan, butuh dimanage. Kalau matahari terbit di sebelah di ufuk timur, kemudian nanti terbenam di ufuk barat, ya teratur setiap hari. Allah juga berbicara tentang waktu, karena waktu ini berhubungan dengan manajemen. Allah juga berbicara siapa yang mengatur itu. Di sini juga berbicara persoalan leader, seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin. Makanya manajemen itu tidak bisa lepas dari aktor, aktivitas, struktur maupun waktu. Efektif, efisien itu berkaitan dengan waktu. Bahkan orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik itu disindir, dikritik oleh Al-Quran bahwa dia adalah orang yang merugi. Dikatakan oleh orang-orang yang merugi oleh Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin. Jadi orang-orang yang tidak pandai memanage waktu itu dianggap orang-orang yang merugi di dalam Al-Quran, sehingga tidak bisa menjalankan aktivitasnya secara efektif dan efisien. Itu ada sumber kauliyah berdasarkan Al-Quran dan hadis, ada juga sumber insaniyah. Insaniyah ini karena manajemen ini berkaitan dengan perilaku manusia, maka sangat erat sekali kaitannya dengan ayat-ayat kauliyah. Al-Quran banyak berbicara persoalan an-nas, al-basar, banu adam, dan al-insan di dalamnya. Begitupun dengan hadis-hadis Nabi. Ya, hadis-hadis Nabi. Nabi sendiri adalah orang yang jujur,
orang yang cerdas, siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Maka prinsip-prinsip orang yang melaksanakan manajemen, ya, seorang manajerial dia harus siddiq. Dia manajerialnya harus open management, kemudian harus siddiq, ya, kemudian harus fatonah ini cerdas, profesional, harus amanah, tabligh, harus menyampaikan, harus ada transparansi. Nah, ini menjadi prinsip-prinsip dalam manajemen. Sebenarnya konsep-konsep manajemen itu sangat islami sekali, ya, sangat islami sekali. Cuma bedanya kalau mungkin manajerial, para manajer di barat itu niatnya hanya untuk meraup kepentingan sebanyak-banyaknya, sementara di Islam itu kepentingannya ya kepentingan dunia dan juga ada kepentingan akhirat. Perencanaannya masih diriodoi, masih diistirahi, masih ada konsep ikhtiar, ada konsep tawakal dan semacamnya. Itu kalau manajemen pendidikan Islam. Ada bangunan ada bangunan Islam sebagai doktrin dan Islam sebagai epistemik. Selanjutnya aksiologi dari manajemen pendidikan Islam. Aksiologi dari manajemen pendidikan Islam ini tujuannya bukan hanya untuk efektif dan efisien, ada tujuan kebahagiaan di sini. Jadi orang yang mempraktikkan manajemen di lembaga-lembaga pendidikan, terutama orang-orang yang orang Muslim di sini, ketika mengimplementasikan manajemen, nah ini harus memiliki tujuan untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, untuk kepentingan ibadah, untuk kepentingan khalifatullah. Misalkan jadi kepala sekolah, misalnya menjadi ketua di organisasi keagamaan, organisasi sosial, bahkan menjadi pemimpin buat dirinya sendiri. Ini harus ada unsur-unsur dari Islamnya. Sehingga Sehingga beda manajemen pendidikan secara umum maupun manajemen pendidikan Islam. Bukan maksud saya untuk mendikotomi, tetapi Islam menjadi prinsip doktrinal dan juga menjadi prinsip epistemik di dalam bangunan prodi manajemen pendidikan Islam. Islam sebagai ajaran, Islam sebagai pengetahuan yang mengkerangkai, yang memberi cover dari manajemen pendidikan Islam. Di kalian nanti menjadi seorang manajer harus ingat di sini, merencanakan merencanakan programnya, program sekolah, bukan hanya untuk kepentingan dunia, juga harus ada kepentingan akhirat. Anak itu jangan hanya dipandaikan otaknya, digali, potensi otaknya juga harus digali, potensi rasanya, potensi hatinya. Anak bukan hanya dicerdaskan otaknya, tetapi juga harus dicerdaskan spiritualitasnya dan juga harus dicerdaskan sosialnya. Ada kepentingan Ada kepentingan iman, kemudian ilmu dan amal soleh. Seperti itu manajemen pendidikan Islam. Betapa begitu mulianya disiplin manajemen pendidikan Islam ini bisa ketika dilihat dari perspektif kefilsafatan, terutama filsafat Islam. Karena di sana ontologi, epistemologi dan aksiologinya sudah pas, saya kira. Memang teori-teorinya banyak menggunakan teori-teori barat, tetapi di sini ada landasan Islamnya, baik sebagai doktrin maupun sebagai epistem. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Masih banyak sebenarnya yang bisa saya sampaikan, namun karena berhubung waktu yang sangat mendesak ini, tolong manajemen pendidikan Islam dilihat dari aspek kefilsafatan ini, dielaborasi, didiskusikan kembali, ya. Silahkan sampean cari referensi-referensi yang kredibel, baik di buku-buku manajemen ya, yang buku babon maupun dari grand teorinya. Di sini ketika juga berbicara
persoalan manajemen pendidikan Islam ini jangan sampai keluar, jangan sampai hampa dari Al-Qur'annya bagaimana, hadisnya bagaimana, pendapat ulamanya bagaimana, dan warisan sejarahnya bagaimana. Kenapa demikian? Karena manajemen pendidikan Islam ini ya menggunakan dua cara untuk melahirkan ilmu manajemen pendidikan Islam ini. Ada deduksi dan ada induksi. Kalau deduksi itu diturunkan dari wahyu Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian diturunkan menjadi teori kefilsafatan, dari teori kefilsafatan kemudian dieksperimentasi, diriset sehingga menghasilkan teori-teori manajemen. Tapi ini sedikit yang melakukan ini, ya, sedikit yang melakukan ini. Dari Al-Quran, ya, Al-Quran banyak memuat ayat-ayat tentang manajerial, ayat-ayat tentang kepemimpinan, ayat-ayat tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan controlling misalkan, kemudian eksperimen ke dalam sebuah lembaga sehingga menghasilkan teori-teori manajemen yang murni dari Islam sangat sedikit. Yang paling banyak itu adalah teori-teori manajemen yang relevan, yang dikonfirmasi dengan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, yang paling banyak dengan cara yang induksi ini. Oke, itu penyampaian dari saya. Mudah-mudahan penyampaian ini bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.